Hai guys, welcome back to Screen Addicts di YouTube channel bersama gue Albert dan ada Karissa. Pada hari ini kita akan bahas sebuah film yang udah lama banget kita tunggu karena pemain-pemainnya bagus. Gue enggak sih. Emang siapa sih? Emang kita mau ngomongin Oh apa? iya. Kita akan bahas Malcolm and Mary. Kita mau bahas itu nih. Gak ada yang bisa dibahas sih sebenarnya. Jujur ya guys, kita nonton kita nungguin film ini tuh emang excited banget. Iya. Malcolm and Mary, Sam Iya, Levinson, Zendaya. Zendaya, Music by Labyrinth. Terus cowoknya siapa sih namanya? Akhirnya pas kita nonton ya, gila. Ini isinya 2 jam orang berantem dan gak ada jalan cerita sama sekali gitu loh. Menurut gue, ini tuh film orang yang udah membuktikan dirinya sendiri. Which is Sam Levinson, dia membuktikan dirinya dengan Euphoria. Dan dia udah kayak don't give a fuck gitu loh dengan film dia gitu. Maksudnya dia mau membuat sesuatu yang true to himself dan nggak usah pusingin komentar netizen atau review Oke. atau apa. Jadi dia kayak ya udah dia bikin film yang kepala dia aja. Yes. Jadi ya gitu isinya. Gue bukan yang gak suka film ngobrol ya, cuman ini kayak ya too much aja. Dan gue gak suka karakter dua-duanya yang terlalu self-absorbing. Jadi kita nggak akan bahas film itu ya, karena ya udah sih cuman orang berantem aja. Udahlah, lupakan. Kita akan bahas Space Sweepers. With Earth no longer habitable, the only place left to go was up. Welcome to the orbit. Space debris, 1.7 tons. 저건 400 나온다. 밟아. Oke, Space Sweepers ini jujur gue juga nggak expect ya film Iya. kayak gini tiba-tiba Film muncul Korea di gitu. Netflix ya. Sinopsisnya tuh kurang lebih, ini bumi tahun 2092 udah nggak bisa dihuni lagi. Jadi akhirnya ada satu orang yang kayak Elon Musk-nya gitu ya, dia yang pinter banget, akhirnya membuat sebuah koloni di luar angkasa. Dan dia punya visi untuk membuat Mars the next Earth gitu. Mirip Elysium ya. Ya, mirip sama Elysium, sama Total Recall gitu-gitulah, Iya. film-film kayak gitulah. Kenapa dia bikin di Mars? Karena dia mau meninggalkan orang-orang yang di bumi. Sengaja gitu loh. Jadi yang dia mau bikin di Mars supaya seolah-olah itu dia mau buat sebuah utopia lah di Mars itu. Oke, jadi ya konsepnya kurang lebih seperti itu. Ada sekelompok ibaratnya tukang sampah lah ya, Iya. yang kayak semacam pirate gitu loh, tapi Iya. kerjaannya ngumpulin sampah-sampah di luar angkasa nih untuk dijual lagi. Karena ceritanya di bumi itu di ruang angkasa itu banyak space junk gitu loh, Yes. yang which is that's why juga buminya nggak uninhabitable karena space junk itu suka tiba-tiba kayak meteor gitu. Ya, tiba-tiba jatuh. Si 4 orang ini dengan background yang berbeda-beda ya, mereka punya satu kapal sendiri namanya Victoria. Tiba-tiba menemukan seorang anak, namanya siapa? Codename ya. Namanya Codename. Iya. Jadi si Codename ini katanya adalah sebuah ultimate weapon ya, Iya. yang berbahaya. Tapi ternyata diketahui bahwa dia adalah miracle child. Iya. Sebuah kunci untuk bisa menyelamatkan peradaban Iya. manusia. Intinya seperti itu ya. Jadi anak ini dicari sama si James Sullivan yang ini. Iya. Ya si yang ibaratnya kayak Elon Musk ya gitulah ya. Akhirnya awalnya mereka pengen ngejual dia, tapi tiba-tiba seiring berjalan waktu mulailah tumbuh rasa sayang ya. Terus sama kayak kebuka juga rahasia-rahasia Betul. ternyata ini tuh ada geng rebellionnya juga. Yes, banyaklah Black Fox, unsur-unsurnya apa. ya, ada resistance dan lain-lain Ya. juga segala macam ya. Nah, kurang lebih ceritanya seperti itu. Jadi ya gimana caranya relationship mereka berempat dengan si anak ini Codename dan bagaimana cara mereka Menyelamatkan bumi. menyelamatkan bumi dan mengalahkan si CEO-nya. Ibaratnya seperti itu. Ya. Kita akan bahas dari 4 hal seperti biasa. Yang pertama adalah jalur ceritanya. Ya. Menurut gue ya, ini sangat menarik, fresh banget, original banget ya. Dari Korea ya, ini merupakan sebuah breakthrough ya bagi perfilman Korea. Kalau kalian lihat benar-benar menggabungkan elemen Guardians of the Galaxy tadi, di mana mereka semua ya nobody gitu loh, dan mereka punya pas masing-masing dan bersatu menjadi sebuah space crew, ibaratnya seperti itu kan. Coba kalau kalian taruh logo Marvel ya,
Sumpah ini menjadi big. Pasti hits Iya, ya. pasti Karena hits. emang blockbuster banget sih Betul. stylenya. Gitu. Ceritanya lumayan complicated. Ini tuh 2 jam 15 menit ya. Panjang sih menurut gue. Menurut gue ada film yang harusnya dijadiin series, tapi malah dipaksa jadi film. Yes. Sama ada film yang gak usah dijadiin series, tapi malah dijadiin series. Jadi ini itu harusnya series menurut gue, karena ceritanya complicated. Ceritanya complicated, banyak banget elemen, banyak banget universe. Ada Earth, ada UTS yang paradise-nya yang cuma dihuni orang kaya yang kayak Elysium, ada Mars, terus ada kayak bagian mereka nongkrong kan lebih ke space ya, jadi kayak ada satelit-satelitnya, mereka judi di situ lah apa segala macam. Jadi menurut gue karena ini pindah-pindah banget universe-nya, detailnya banyak banget, gue merasa ceritanya jadi kayak terlalu syung gitu loh. Bener gue banyak plot holes. Tapi gue sendiri dari jalan ceritanya, dari judulnya aja Space Sweepers, gue nggak merasa mereka explore universe Space Sweepers ini. Cuman ada satu scene doang. Misalnya contoh ya Alita kan kayak lomba gitu loh. Ya. Dan menurut gue tuh di dive banget gitu lombanya ini. Jadi kita memang dapat gitu filmnya tentang itu. Kalau menurut gua, Space Sweepers ini menggambarkan orang-orang, kan kayak ada kastanya ibaratnya ya. Ada Pierre juga tuh. Nah, Space Sweepers ini menggambarkan geng mereka gitu loh. Karena kalian lihat juga kan the whole movie-nya ada berbagai karakter juga gitu, kayak si Pierre, terus banyak banget orang Cina, orang Rusia gitu. Tapi ya maksudnya di sini menggambarkan kasta mereka ini. Ya kasta yang orang-orang sebenarnya non-citizen gitu loh, kasta mereka. Jadi ya benar-benar menceritakan background-nya mereka gitu. Nah Malah itu gue nggak dapet gitu loh cerita dari underdog ini. Nggak tahu ya kalau dari gue, karena tiba-tiba mereka baru ceritain dikit, tiba-tiba langsung ketemu anak kecil itu, terus kayak tiba-tiba langsung kejadiannya tuh lebih kayak perang sana sini gitu loh. Tapi pindahnya cepet banget. Dalam 2 jam tuh mereka pindah kayak cepet banget gitu loh. Jadi ada beberapa scene yang menurut gue kecepatan, terus gue jadi nggak nangkep gitu maksudnya. Kalau gue sih gitu ya. Ya. Oke, nggak apa-apa, kita beda pendapat Opini, beda opini. Next, kita akan bahas dari karakter development-nya. Yeah. Nah, kalau menurut gua, meskipun ceritanya fresh dan resolve-nya bagus, ini yang agak kurang sebenarnya. Ya, nanti mungkin ini nyambung juga ke acting ya. Karena villain-nya kurang deep. Pertama ya, si James Sullivan-nya itu kurang deep, kayak gak diceritain masa lalunya, juga kenapa dia bisa sampai nggak mau membawa orang-orang ke UTS ini. Dia gitu nyeritain masa lalunya, tapi kayak nggak nyambung menurut gue ke ceritanya. Nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ada. Nggak terlalu relate Iya, aja. nggak terlalu ada korelasinya Iya. gitu loh. Terus karakter development dari sisanya sih kalau menurut gue lumayan. Iya. Tapi nggak diimbangin dengan pembentukan karakternya di bukan di berjalannya cerita ini. Kayak contohnya si Kim Tae-ho, si Song Joong Ki ya. Itu gue nggak kayak berubahnya kliknya, kenapa dia jadi suka sama Kotim juga agak terlalu pushy gitu loh, terlalu dipaksa, karena kan dia emang punya kehilangan gitu loh. Itu salah satu plot hole, karena dia ceritain dia dulu punya anak. Ya. Kok bisa dia melihara anak sampai gede? Dia tinggal di UTS kan dulu diceritain. Masa nggak ketahuan dia ngambil anak dari mana? Kan harusnya kalau negara sekecil itu ketahuan gak sih? Iya. Aneh aja sih. Balik lagi, terus nggak ada reasons yang benar-benar kuat gitu, yang sampai ada kayak biasa kan ada 1 atau 2 momen gitu lah ya. Nah, gue di sini nggak melihat momen tersebut yang benar-benar dia kayak klik banget sama si Kotimnya. Waktu akhir-akhir aja dia masih mau ngejual si Kotimnya kan untuk dapat jutaan dolar itu kan, ibaratnya kan. Tiba-tiba pas ya teman-temannya mati semua ibaratnya kan, pas teman-temannya di ambush gitu kan dia kan dikasih duitnya kan, terus dia cuma duduk diem doang gitu kan. Iya, terus dia ngambil duitnya. Iya, dia akhirnya ngambil duitnya kan, terus tiba-tiba langsung ngeklik mau menyelamatkan si Kotimnya. Iya, gara-gara baca diary anaknya, Iya, dia mau jadi orang yang baik. Iya. Anaknya udah meninggal guys. Gitu loh, maksudnya kayak itu kan gak terlalu ada korelasi dengan si Kotimnya sendiri gitu loh. Iya. Ngerti kan? Terus sisanya juga menurut gue gak terlalu menjadi
under spotlight gitu loh. Si Book, Iya. si Captain Jang, si Iya, Tiger Park. kasihan sih karakter-karakter bukan main tapi mereka lumayan main karena hampir muncul juga lah karena kan segeng kayak Guardians of the Galaxy. Tapi nggak dapet, mereka nggak dapet spotlight. Aneh, dapet spotlightnya ada tuh pas terakhir. Tapi kita jadi malah kayak lah kalau dia dari awal kayak gini kenapa dia melakukan ini dari awal kayak gitu nggak sih? Aneh banget sih karakter developmentnya. Kalau gue merasa karakter developmentnya sama kayak ceritanya karena limited banget waktunya mungkin dan mereka mau kayak explore terlalu banyak. Jadi kayak tadi juga jadi aneh gitu, jadi plot holes atau character holes gitu. Jadi kurang waktu aja sih menurut gue mereka delve karakternya satu-satu. Misalnya kayak Captain Jang, dia dulu mau bunuh, dia dulu kayak anggota resistance diceritain ternyata, tapi terus dia mau bunuh si Captain James Sullivan. Tapi dari awal sampai akhir dia juga kayak biasa aja ke UTS sampai terakhir dia cuman ambisinya mau nyelamatin si Courtney. Tapi jadi aneh dong sama karakter developmentnya. Kalau dia dulu seapi-api itu untuk kayak rebellion, kenapa dia sekarang jadi kayak space sweepers aja nyari duit? Aneh sih, aneh banget. Oke, kita lanjut ke acting ya. Iya. Jadi menurut gue ini yang menyebabkan karakternya kurang ke-feel gitu. Mungkin karena actingnya. Kalau kalian lihat Chris Pratt as a Star-Lord itu bener-bener gila ya. Maksudnya bener-bener resemblance banget ya gitu. Terus kayak kalian lihat Gamora gitu kan ya. Drax, aduh. Dave Bautista as Drax. Yang tidur siapa? Mantis ya kan. Terus itu bener-bener feeling banget karakternya. Maksudnya feeling tuh full banget gitu loh. Sedangkan gue nggak terlalu merasa dapat banget gitu loh untuk karakternya, untuk bener-bener yang bold gitu. Jadi kayak ya udah gitu loh, kayak ya numpang lewat aja ibaratnya. Setelah nonton film ini, gue bakal lupa sama karakternya gitu loh. Nggak ada yang bener-bener leave bold impression aja di gua. Itu kayaknya kita analisa sih ya. Kita udah analisa kayaknya sih gara-gara actingnya ya. Iya, pokoknya kayak memang filmnya keren gitu loh. Kalau kalian nonton pasti kayak wow gitu. Tapi gue empty gitu loh nontonnya. Kayak kalau Guardians mungkin lo bisa ketawa, bisa kayak lo feel something gitu pas nontonnya. Mungkin komedi juga. Di sini nggak terlalu ada komedinya. Komedi dan sebenarnya nggak usah komedi juga ya. Bener sih acting karakter dan segala macem itu jadi nggak ngeh. Kesannya gue kayak nonton film yang keren aja, tapi gue nggak akan inget gitu loh. Untuk apalagi dari segi karakter. Iya. Betul. Jadi kayak kosong gitu seakan-akan. Nah, terakhir kita bakal bahas nih yang paling gila adalah tekniknya, sinematografi dan visual effect. Wah, gila ini. Kita nggak nyangka sih. Ya, Korea bisa sanggupnya kayak gini nih, benar-benar. Gue pikir mereka ada kerjasama gitu loh. Ada nggak sih? Enggak. Ini full Korean karena production house-nya semuanya Korea. Gue baca. Gila. Jadi memang katanya memang dia multilingual nih, kayak jujur ya salah satu film multilingual terbanyak kali ya, kayak ada Danish, ada ini. Tapi katanya ini wholly Korean movie. Gila nggak sih? Korea sih anjir. Breakthrough banget, gila. Kalau kalian lihat visual effect-nya itu benar-benar clean, benar-benar udah kayak rapi. Marvel level nggak sih? Yes, Marvel level visual effect ini. Even berantem space-nya kayak Star Wars. Yes, betul pas balap-balap, pas kejar-kejaran spaceship-nya gila itu. Kayak ribut perang angkasa gitu. Iya, benar-benar kayak Galactic Empire gitu lah, benar-benar kayak squadronnya Star Wars gitu. Jadi itu harus di-applause banget sih, gila banget visual effect-nya. Ya, mungkin kita bakal langsung scoring ya untuk Space Sweepers. Gue kasih 8 deh. Gila kalau memang bisa fulfill karakternya, mungkin gue bakal kasih nilai lebih tinggi lagi. Iya. Gue kasih 7. Oke. Gue merasa film ini bagus, kayak blockbuster gitu. CGI-nya keren, technical-nya semua udah bagus. Tapi kayak gue merasa kosong gitu. Kayak gue dulu nonton Aquaman juga feeling gue kayak gitu juga. Semuanya udah bagus, everything tuh kayak udah rapi gitu lah. Tapi gue nontonnya kayak datar gitu loh, kayak kelar nonton gue nggak yang kayak excited mungkin untuk research, untuk kayak find out more gitu, gue nggak. Jadi mungkin the point adalah CGI atau technical yang bagus, mau sebagus apapun itu di film, itu nggak akan membuat satu film tuh menjadi luar biasa gitu loh. Oke, itu aja untuk review Space Sweepers kita ya. Jangan lupa gimana pendapat kalian tentang Space Sweepers ini, leave a comment ya, dan like,
share, dan subscribe channel YouTube kita. Thank you banget buat supportnya. Follow kita di Instagram @screenaddicts.id dan Twitter di @screenaddicts_. I'll see you guys in the next episode. Bye-bye.